Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan Bu Ira setelah beberapa hari yang lalu dengan Pak Bahri ya. Kita lanjut pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Kemudian meminimalisir keluar dari rumah. Tidak boleh berkeliaran ya nak ya, karena pandemiknya belum usai. Bila terpaksa keluar karena urusan darurat ataupun untuk hiburan, mohon tetap jaga dan terapkan protokol kesehatannya, menggunakan masker, lalu sering cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak. Bu Ira tidak menggunakan masker karena memang interaksinya dengan Pak Bahri pun jaga jarak dan tidak berkerumun. Jadi ketika kamu berada di luar, mau tidak mau kamu harus menerapkan protokol kesehatan ya. Anak-anak, kemarin Pak Bahri telah menjelaskan tentang materi matematika. Memang untuk pertemuan beberapa hari ke depan ini kalian membahas tentang pembelajaran matematika karena berkaitan satu dengan yang lainnya. Sudah diajarkan oleh kami tentang macam-macam bangun datar. Kamu sudah menulis latihannya waktu itu ya, bagaimana menemukan rumus-rumus luas dan keliling bangun datar. Kemudian sudah diperkenalkan juga beberapa contoh bangun datar, penerapannya di dalam soal. Ada 4 contoh bangun datar yang sudah disampaikan latihan soalnya sama Pak Bahri ya, teknik dan cara menyelesaikannya. Kemudian bangun datar tersebut ya, yang terdiri dari beberapa bangun datar ini dibuat oleh beberapa pembuat soal dengan berbagai bentuk. Disebutnya dengan gabungan bangun datar. Kemarin pun Pak Bahri sudah menjelaskan tentang gabungan bangun datar. Ada beberapa bentuk gambar, di mana bentuk gambar tersebut harus kamu analisa dulu, kamu pikirin baik-baik, kamu cermati bangun datarnya terdiri atas berapa bangun datar. Lalu setelah itu kamu tentukan luasnya. Kemarin sudah ya belajar tentang gabungan bangun datar. Nah, pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Bahri berkaitan dengan gabungan bangun datar yang utuh. Sehingga ketika menyelesaikan luas tersebut, kalian menjumlahkan antara luas bangun datar yang pertama dan luas bangun datar yang kedua. Kemudian Pak Bahri sedikit memberikan gambaran. Ada bentuk bangun datar yang lainnya, yang dimana bangun datar tersebut salah satunya ada di dalam bangun datar yang lainnya. Itu diselesaikan dengan cara menyelisihkan, dikurangin ya. Nah, saat ini dengan Bu Ira adalah gabungan bangun datar dari berbagai bentuk. Nih, yang pertama kemarin yang dibahas sama Pak Bahri, di mana gabungan bangun datarnya merupakan 2 atau 3 lebih bangun datar. Ini kamu gunakan dengan cara menyelesaikannya, mencari luas, lalu tentukan, dijumlahkan. Nah, apabila menemukan bentuk berikutnya seperti ini nih, awalnya bentuknya seperti ini nah, tapi nanti digambar, ini garis putus-putusnya dihapus ya. Jadi persegi panjangnya tidak utuh karena terbagi oleh bangun datar yang lain. Coba di analisa sama kamu, bangun datar apa yang mengurangi bagian dari bangun datar persegi panjang? Benar, setengah lingkaran. Nah, lihat ada 2 gabungan bangun datar di mana keduanya sama-sama dengan luas yang sama, persegi panjang dan setengah lingkaran, tapi memiliki perbedaan bentuk. Nih, yang kemarin juga sama ya, disinggung sama Pak Bahri sedikit. Nah, ini dijumlahkan luasnya nanti, sedangkan yang ini tetap mencari luas persegi panjang dan mencari luas setengah lingkaran, tapi hasil luasnya harus dikurang ya.
nanti kamu akan mendapati soal-soal demikian. Coba kita geser sedikit ke arah kiri posisinya ya. Nah, ini ada bentuk yang berbeda. Setelah tadi gambarnya gabungan, terus ada bagian yang terpotong. Sekarang kamu perhatikan gambar di papan tulis ini. Berbeda tidak dengan gambar sebelumnya? Berbeda ya. Nah, di gambar A dan B ini kamu melihat ada gambar yang ibu coret-coret dengan garis-garis. Itu namanya disebut dengan daerah yang diarsir. Ada yang tidak ibu coret-coret, kosong, berbentuk berwarna putih. Ini adalah daerah yang tidak diarsir. Jadi garis hitam putih ini, ya garis hitam ini adalah daerah yang diarsir, yang putih daerah yang tidak diarsir. Sebenarnya prinsip kerjanya sama dengan gabungan bangun datar dan perpotongan bangun datar yang tadi, tapi berbeda bentuk. Bentuknya berbeda ya, berbeda bentuk. Nah, kita cek, kita simak dan kita cermati baik-baik. Daerah yang diarsir dengan daerah yang tidak diarsir, kalau kamu perhatikan betul-betul, ini merupakan gabungan dua bangun datar yang terdiri atas bangun datar persegi dan bangun datar lingkaran utuh ya. Tetapi biasanya di dalam soal akan ada bentuk pertanyaan seperti ini. Berapakah luas bangun datar pada gambar yang diarsir? Seperti itu biasanya yang ditanyakan ya. Nah, cara mencari tahunya adalah seperti ini. Daerah yang diarsir dengan daerah yang tidak diarsir, nih Ibu kasih keterangannya. Apabila pada gambar A bangun datar yang tidak diarsir, nih dengan bangun datar yang diarsir, berarti yang diarsir persegi, yang tidak diarsir lingkaran. Nah, caranya kamu cari tahu dulu luas kedua bangun datar tersebut, cari luas perseginya, cari luas lingkarannya. Setelah itu, proses tahapan yang ketiganya adalah menyelisihkan luas persegi dikurang luas lingkaran. Bu, kalau hanya dibicarakan saya masih kurang paham. Yuk, kita cek caranya. Ya, kita geser kembali, kita cek caranya. Lihat. Pada gambar A yang Ibu ambil ya, salah satu dulu, terdapat bangun datar persegi dengan sisinya 14 cm. Karena apabila Ibu gambar lagi ya, anggaplah gambarnya benar. Nih, di sini kan ada keterangan 14 cm. Sebenarnya nggak boleh ada garis putus-putus ini, biasanya nggak ada. Garis putus-putus ini 14 cm. Nah, jika nama perseginya A, B, C, D, maka jika garis putus-putus ini sama panjang dengan garis A, B, C, D, sisinya sama panjang, berarti di sini pun sama 14, di sini 14. Maka sisi perseginya adalah 14 cm. Ini untuk persegi. Sekarang bangun datar yang kedua yaitu lingkaran. Utuh ya lingkarannya ya. Di mana diameternya adalah 14 cm. Yuk langsung kamu tebak berapa jari-jarinya. Ya, jari-jari diameter bagi 27. Kita cari tahu. Berapakah luas daerah yang diarsir? Maka caranya tekniknya cari tahu dulu luas kedua bangun datar tersebut. Dapat ya, luas perseginya 196 cm persegi, luas lingkarannya 154 cm persegi. Maka ini dia yang menjadi titik kuncinya ya. Luas daerah yang diarsir adalah selisih antara dua bangun datar tersebut. Jadi dikurangi 196 cm dikurang 154 cm, maka hasilnya luas daerah yang diarsir 42
cm persegi. Ya, jadi tekniknya sama seperti perpotongan bagian gabungan bangun datar, hanya bentuknya diubah sedikit, yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Bu Ira, kalau yang gambar B bagaimana? Semuanya sama Bu Ira dibikin garis hitamnya, berarti gabungan bangun datar ini semuanya diarsir. Artinya sama dengan kamu mencari tahu tentang luas gabungan bangun datar tersebut. Nanti dijumlahkan, ya, dijumlahkan. Nah, di sini coba ayo kita coba cermati bangun datar apa yang terbentuk di sini. Benar, segitiga dengan persegi. Berarti mencari luas segitiga dan luas persegi. Setelah menemukan berapa luas dari dua bangun tersebut, dijumlahkan. Ya nak ya, dijumlahkan. Jadi perbedaannya, jika yang di gambar A ada bagian bangun datar yang tidak diarsir, maka dikurangi. Di bagian B semua diarsir, maka dijumlahkan. Yuk, kamu cari-cari buku temamu pada halaman, gua ambil dulu ya. Pada halaman 140 dan 141 ini adalah berkaitan dengan bentuk gabungan bangun datar dengan daerah yang diarsir dan tidak diarsir. Di halaman 140 nomor 1 ya, kita bareng-bareng. Di situ ada gabungan bangun datar dan keseluruhannya diarsir. Berarti diapain? Dijumlahkan. Cek, ada berapa bangun datar di sana? Ada garis petik seperti ini, ada tanda petik. Berarti pertama adalah luas persegi. Yang kedua, perseginya dihimpit oleh setengah lingkaran. Tapi ada berapa setengah lingkarannya? Ada 4. Apabila digabungkan menjadi 2 lingkaran, berarti kamu mencari luas 2 lingkaran. Bisa langsung dikalikan. Jadi misalkan luas 2 lingkaran, rumus luas lingkaran apa? Pi kali R pangkat 2. Berarti kalau ada 2 lingkaran tinggal dikali 2. 2 dikali Pi kali R pangkat 2. Karena semuanya diarsir, bagian ketiga atau langkah ketiganya dijumlahkan. Luas persegi ditambah luas 2 lingkaran. Bisa? Oke, yang agak sulit nomor 2 udah sama seperti contoh. Nomor 3, kira-kira apa bangun datarnya? Persegi panjang dengan setengah lingkaran. Hati-hati, ada daerah yang diarsir, ada daerah yang tidak diarsir. Berarti langkah kerja ketiganya dikurangi. Kemudian bagian soal nomor 4, lingkaran utuh, tapi ada bagian yang diarsir dan tidak diarsir. Bagaimana cara kerjanya? Tinggal kamu cari tahu, ya, seperti biasa mencari luas lingkaran utuh, lalu kamu bagi 2 ya, sama seperti itu. Yuk, sekarang ke halaman 141. Di nomor 1 ada bangun datar persegi, ada bangun datar yang menghimpit persegi. Jadi bentuknya kayak bintang. Nah, kira-kira bangun datar apa? Setengah lingkaran, seperempat lingkaran ada 4. Kalau digabung jadi berapa nak? Jadi 1 lingkaran, tapi 1 lingkaran itu tidak diarsir, berarti dikurang luas persegi dikurang luas 1 lingkaran. Nah, untuk nomor berikutnya didampingi oleh orang tuamu, kamu analisa ya, kamu cari tahu bagaimana cara menyelesaikan gabungan bangun datar yang diarsir dan tidak diarsir. Berarti tugas hari ini kamu lengkapi latihan pada halaman 140, 141 di buku latihan matematikamu, digambar, ditulis soalnya. Di sini ada yang perintahnya mencari keliling bangun datar, tidak usah, cari luasnya saja dulu ya. Untuk itu
halaman 140 dan 141. Ibu ulangi kembali, dikerjakan di buku tulis temamu. Jangan lupa diberikan urutan langkah-langkah mengerjakan, lalu digambar ya. Kemudian setelah selesai dikirim hasilnya ke Telegram kami ya, Bu Ira dan Pak Bari. Untuk itu Ibu rasa Ibu cukupkan dulu kegiatan kita pembelajaran tatap satu arah ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.